tahu tak kenapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia? Di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku berobat di Malaysia. Gimana ceritanya dan habis berapa biayanya? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi rame-ramenya, lagi dibahas-bahasnya, kenapa sih banyak sekali warga Indonesia yang berobat ke Malaysia? Nah, saya sendiri juga kurang tahu kenapa sih, padahal di rumah sakit Indonesia kan rumah sakitnya kan juga sudah modern dan juga sudah besar-besar. Tapi kenapa anehnya masih banyak warganya yang memilih berobat di Malaysia ketimbang berobat di negara sendiri? Daripada kita penasaran, langsung saja kita simak video daripada kakak yang sedang berobat ke Malaysia. Kok daripada kakak ya? Daripada kakaknya dari Indonesia yang berobat ke Malaysia. Beliau ini menceritakan pengalamannya selama berobat di Malaysia. Seperti apa sih kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Video ini bukan untuk istilahnya bahan perbandingan, namun video ini untuk memberi informasi kepada sahabatku semuanya. Jom kita reaction bersama-sama. Saya harap tidak ada yang berkomentar rasisme, karena kita ini sesama manusia. Tentunya kita harus saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain. Jom reaction bersama-sama. Tahu tak kenapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia? Di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku berobat di Malaysia. Gimana ceritanya dan habis berapa biayanya? Tonton sampai habis. Oke kak. Pagi ini aku sudah berada di Pelabuhan Internasional Harbour Bay. Untuk urusan rumah sakit semuanya udah diurusin langsung sama perwakilan KPJ dari Batam, yaitu Mas Aris. Dari Batam ke Johor kalian bisa pakai kapal MV Putri Anggra ini. Ini schedule-nya lengkap banget. Untuk harga tiketnya dari Batam ke Johor itu cuma 560.000 untuk PP. Jadi di sini kita tiketnya beli sendiri ya. Jadi misalnya kalau kalian mau berobat ataupun medical check up di KPJ Malaysia, kalian boleh banget kok kontak perwakilan KPJ yang ada di Indonesia. Kayak yang aku lakuin saat ini, dan itu tuh gratis, tidak dikenakan biaya kok. Jadi pas sampai di Malaysia, Mika orang tak usah kebingungan, dan diuruskan semua, bahkan dijemput pas sampai di pelabuhan. Kebetulan Mas Aris juga lagi ada urusan di Johor, jadi kami berangkat bareng. Ini dia paket yang aku ambil. Ini tuh paket medical check up dan harganya cuma 700 ringgit, udah termasuk hotel 1 malam. Kalau dirupiahin itu sekitar 2.520.000. Itu betul-betul medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai di Johor, aku langsung dijemput kakak cantik ini. Kakak cantik ini adalah staf dari KPJ Pasir Gudang. Enaknya tuh kalau udah ngontek perwakilan KPJ yang di Indonesia, semuanya tuh udah didaftarin. Bahkan kita tuh dijemput di pelabuhan. Jadi kita pun tak pening sana, tak pening sini. Dan penjemputannya ini gratis ya. Memang fasilitas dari rumah sakitnya. Terus kalau misalnya kalian karyawan yang kerjanya dari Senin sampai Sabtu, terus pengen berobat ataupun medical check up di hari Minggu, itu bisa banget. Karena pelayanan di sini tuh hari Minggu pada tetap buka. Sebab hari libur mereka itu bukan hari Minggu tapi hari Jumat. Jadi Mika orang tak ada alasan lagi karena sibuk kerja, tak ada hari libur, makanya tak bisa berobat atau medical check up. Gas aja hari Minggu pergi ke Johor dah. Nah untuk aku sendiri, aku ke Johornya itu Minggu dan Senin. Jadi hari Minggu aku santai-santai aja, makan-makan, jalan-jalan, shopping-shopping. Besoknya baru aku medical check up. Ini aku lagi mampir makan siang di Sri Bayu. Di si Padilla makannya astagfirullahaladzim. Ih, ada sambal kecap. Sencalok dia mana ya, sencalok? Sambal kecap ni siram. Wah. Sambal sencalok mana sambal sencalok? Makanannya ambil sambal sencalok ni. Sambal apa? Sambal rojak. Ah? Sambal rojak bukan? Sambal sencalok? Bukan. Ini apa ni, sambal apa? Tahu tak sambal apa? Bau dia asam-asam. Coba aja lah. Aku dah tak sabar nak makan. Doi, sedapnya makanan dekat Johor nih. Selesai makan, aku langsung ke hotel. Ini dia hotelnya ya, gengs. Hotel ini udah include dalam paket medical check up yang 700 ringgit tadi. Hotelnya bagus dan juga bersih. Ini mirip hotel-hotel bintang 4 yang ada di Batam lah. Seperti biasa, sampai nak check-in hotel pun semuanya sudah diuruskan sama Kak Lucy. Jadi di sini tuh kita betul-betul macam bukan nak ke rumah sakit, tapi lebih ke macam nak berwisata, nak jalan-jalan gitu saking santainya. Ini dia suasana di dalam kamarnya, betul-betul bersih lah hotelnya ya. Dan ini dia view-nya, luar biasa cantik. Terus kita tuh dekat sama KFC. Kalau nak KFC tinggal jalan kaki aja ke depan hotel. Ya udah, hari ini aku nak istirahat dulu, dan aku juga udah dikontak sama tim KPJ Pasir Gudang untuk puasa mulai jam 11 malam ini. Karena besok pagi-pagi aku akan mulai medical check up di KPJ Pasir Gudang. Esoknya aku sampai di rumah sakit sekitar jam 9 pagi. Baru buka pintu aja masuk ke dalam rumah sakitnya, Masya Allah ini wangi banget. Gak ada aroma-aroma rumah sakit kayak di Indo tuh, gak ada coy. Di sini tuh wangi banget kayak masuk mall.
Terus sampai di rumah sakit, aku tuh langsung disambut, terus ditemanin langsung menuju ke lantai 5 untuk ke ruangan eksekutif screening. Di sini aku menyerahkan paspor dan juga mengisi data diri dan hal-hal yang dibutuhkan lah. Staf-staf di sini juga Masya Allah banget, semuanya baik-baik, ramah-ramah, garcep-garcep. Ini tuh rumah sakit, tapi pelayanannya kayak di hotel bintang 5, serius. Ini aku habis dari ruangan treatment room untuk cek jantung, terus aku lanjut lagi ke ruangan blood taking untuk ambil urin sama pengambilan darah. Jadi air pipis kita ditampung, terus diletakin di tempat ini, gengs. Terus kita lanjut ambil darah. Tenang, ini nggak sakit kok. Rasanya tuh cuma cekit-cekit sebentar aja. Udah ambil darah, udah tampung urin, sekarang kita lanjut ke ruangan authorized personal only untuk cek mata dan juga tekanan darah. Selesai dari itu, sekarang kita diarahkan ke ruangan diagnostic imaging untuk X-ray. Ini adalah step yang paling terakhir. Nah, pas X-ray, sekarang harus ganti baju dulu. Bajunya udah disiapin juga sama mereka kayak gini nih yang aku pakai. Dan nggak boleh ada enamel besi apapun ya di daerah yang mau di X-ray. Dan ini tuh sebentar banget, palingan cuman beberapa puluh detik aja udah selesai sih. Abis itu kita disuruh nunggu maksimal 2 jam untuk mendapatkan hasil dari seluruh pemeriksaan. Sembari nunggu hasil, kalian bisa manfaatin untuk makan, jalan-jalan. Di sini aku mau order jus yang harganya Rp7 pakai mesin gitu, langsung jadi. Lalu aku lanjut ke lantai 1 untuk cari makan, karena di sini tuh ada beberapa toko makanan gitu. Donat dan rotinya Gloria nih enak banget loh. Terus pas di sini aku juga sempat bincang-bincang sama CEO-nya KPJ Pasir Gudang, namanya Ence Hairul Hasan. Beliau orangnya ramah dan juga seru loh diajak ngobrol. Dan dari beberapa penjelasan beliau, di sini mungkin aku akan menjabarkan sedikit tentang rumah sakit ini ya. Nama rumah sakit ini adalah KPJ Pasir Gudang. KPJ itu adalah singkatan dari Kumpulan Perobatan Johor. Nah, yang KPJ Pasir Gudang ini adalah rumah sakit ke-23 di bawah naungan KPJ Healthcare Berhad. Dan kalian tahu nggak sih, rumah sakit KPJ ini masuk ke dalam salah satu rumah sakit terbaik di dunia loh. Wow. Kalau yang KPJ Pasir Gudang ini, itu tuh terkenal dengan penanganan masalah jantung terbaik. Dan sertifikat maupun penghargaannya tuh udah banyak banget. Untuk KPJ Pasir Gudang ini, gedung mereka itu ada 8 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang pendaftaran, apotik, ruang radiologi, ruang administrasi, toko obat, minimarket, dan IGD. Kalau lantai 2 itu ada fisioterapi, ICU, kamar bedah, rekam medis, musola, dan endoskopi sama kateterisasi jantung. Untuk lantai 3 ada laboratorium, kantor administrasi, ruang serbaguna, dan unit cuci darah. Lantai 4 ada kamar bersalin dan rawat inap bayi. Lantai 5 itu klinik-klinik dokter spesialis dan juga tempat medical check up. Lantai 6 ada ruang perawatan khusus anak-anak. Lantai 7 dan 8 itu rawat inap. Nah, di sini aku sempat tanya-tanya sebentar sama dokter spesialis kandungan, dan ternyata mereka juga punya paket screening kesuburan itu cuma Rp499. Itu udah termasuk analisis sperma, HSG test, dan juga ultrasound pelvis. Murah kan? Program bayi tabung di sini juga murah loh, harganya di bawah 100 juta. Terus aku juga jumpa sama dokter yang ganteng dan wangi banget. Ini dokter spesialis jantung, namanya juga dokter Sahidi. Dokter-dokter di sini tuh interaktif banget. Penjelasan mereka tuh bener-bener detail, banyak, jelas. Alat mereka juga canggih-canggih banget. Terus dokter Sahidi juga menjelaskan ke aku bagaimana awal mula orang tuh bisa terkena penyakit jantung dan bagaimana proses kateterisasi jantung. Tak terasa waktu udah hampir 2 jam dan hasil pemeriksaan medical check up aku udah keluar. Lalu aku diarahkan ke ruangan Dr. Ahmad MBCHB yang kalau di Indonesia itu setara dengan dokter spesialis bedah. Di sini hasil medical check up aku dibaca sama Dr. Ahmad, lalu dijelaskan secara detail. Terus detak jantung aku diperiksa sama Dr. Ahmad. Kurang lebih sekitar setengah jaman lah aku konsultasi di dalam. Setelah itu kami pamit dan menunggu dokumen. Dokternya wangi loh. Nah, baunya. kawan-kawan, alhamdulillah hasil medical check up aku udah keluar. Dan alhamdulillahnya lagi semuanya normal, tidak ada penyakit menular. Alhamdulillah. Jantung, paru-paru semuanya aman. Jadi buat kalian yang masih sehat nih, kalian wajib nih medical check up buat tahu apa nih problem penyakit kalian sebelum bertambah parah. Jadi kalian udah bisa antisipasi. Nah, baru saja kita mendengarkan cerita pengalaman kakaknya daripada Indonesia. Kenapa lebih memilih berobat di Malaysia? Karena pelayanannya yang sangat ramah, biayanya juga sangat murah. Dari mulai datang sudah dijemput perwakilan dari rumah sakit tersebut. Wow, luar biasa. Dan beliau juga menceritakan rumah sakit di Malaysia sangat-sangat harum
dan sangat-sangat jauh daripada kata rumah sakit. Serasa seperti di hotel. Mungkin kakaknya juga sambil berobat, sambil bercuti ria, sambil berlibur di luar negeri. Jadi ibaratnya kata pepatah, menyelam sambil minum air, ya kan? Sekalian berobat, sekalian jalan-jalan. Kapan lagi, ya kan? Oke, semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semuanya. Sebenarnya tidak usah perlu malu, karena Indonesia dan Malaysia ini kan saling memerlukan. Kenapa harus saling malu, ya kan? Kita kan negara serumpun, ya kan? Kita kan saling memerlukan. Semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semuanya, dan semoga dapat menghibur Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tidak membenarkan kalau di Indonesia itu dokternya tidak ramah semua. Ada beberapa individu saja yang mungkin melakukan kesalahan dalam pelayanan. Namun dokter Indonesia juga tidak kalah bagus. Semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semuanya, dan semoga pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia makin tambah berkualitas